masih harus berjuang untuk selalu bisa mengucap syukur. Bahkan mungkin kita mudah tergoda, sering tergoda untuk bersungut-sungut dengan berbagai hal yang sedang terjadi atau segala hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Jadi antara kebenaran yang Tuhan inginkan dengan realita hidup kita seringkali jauh. Ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan kita? Apakah semuanya mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita? Mungkin ada di antara saudara dalam pergumulan, situasinya tidak bersahabat hari ini. Tetapi apapun keadaannya, mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Jangan fokus pada masalahnya, biarlah kita fokus apa yang akan Tuhan kerjakan melalui setiap hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau Tuhan ingin memberi kelegaan kepada kita dan Tuhan menyediakan diri, bawa semua beban beratmu, mari kita hampiri Dia dengan semua permasalahan hidup kita. Kita nikmati hadirat-Nya, karena dalam hadirat-Nya
pasti ada kelegaan, pasti ada sukacita dan pertolongan. Dan Dia memang layak untuk menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan melalui setiap pujian yang akan kita naikkan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersukacita, anugerah-Mu luar biasa bagi kami semua. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kami, Tuhan tidak pernah berhenti memberkati kami. Walaupun keadaannya seringkali tidak seperti yang kami harapkan, keadaannya kelihatannya jauh dari kebaikan, tetapi kami sangat percaya sebenarnya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Anugerah dan kebaikan Tuhan juga tetap tersedia bagi kami. Biarlah kami bisa melihat sisi yang berbeda dari setiap permasalahan yang ada, yaitu dari sisi Engkau melihatnya, supaya hati kami terus bisa percaya dan mengucap syukur. Tuhan, kiranya Engkau menerima segala pujian penyembahan kami, dan biarlah hadirat-Mu memenuhi kami semua, supaya kami semua boleh mengalami kebebasan, boleh mengalami kelegaan, dan kami terus semakin menikmati, semakin mengenal dan mempermuliakan Engkau. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengucap syukur adalah gaya hidup orang percaya. Makanya Tuhan memerintahkan mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Tetapi apakah itu sungguh-sungguh bisa kita kerjakan dengan baik setiap hari? Dalam kenyataannya kita masih harus berjuang untuk selalu bisa mengucap syukur. Bahkan mungkin kita mudah tergoda, sering tergoda untuk bersungut-sungut dengan berbagai hal yang sedang terjadi, atau segala hal yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Jadi antara kebenaran yang Tuhan inginkan dengan realita hidup kita seringkali jauh. Kita tahu ayat bahwa kita harus mengucap syukur, tetapi bersungut-sungut ternyata kadang-kadang justru jadi hobi kita, jadi gaya hidup kita, bukan lagi bersyukur gitu ya. Dan hal seperti itu dialami oleh banyak orang Kristen. Makanya kita perlu belajar hari ini selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Sebelum kita lihat kebenaran ini lebih lanjut, ada yang punya pengalaman berjuang untuk bisa mengucap syukur, atau mungkin sering mendengar orang di dekatnya yang suka bersungut-sungut? Iya Pak, ada Pak. Ada teman, dia kayaknya memang seperti yang Bapak ceritakan itu tadi, kayaknya hobi atau gimana ya, hampir setiap kali kita ketemu semua dikeluhin. Bukan hanya itu juga Pak, memang betul Pak, dalam pelayanan juga dia bersungut-sungut aja. Ini kenapa sih kok singernya gini, kok kenapa sih pemusiknya kok gini ya, ini ada aja. Saya sampai bingung, ini orangnya kerjanya kayaknya memang memperhatikan untuk yang dia keluhin aja, yang dia komplainin gitu Pak. Jadi memang hampir gak pernah bersyukur, bingung saya mau ngomongnya juga. Tapi enak dong sering mendengar itu ya. Enak Pak kupingnya. Iya. Dalam kenyataan kadang-kadang kan begitu ya. Ada banyak kebenaran kita tahu, tetapi kita belum sungguh-sungguh bisa mempraktikkan dengan baik. Tetapi itu bukan alasan pembenaran apa yang kita lakukan. Itu bukan pembenaran atas sikap-sikap kita yang salah. Kita semua harus punya komitmen untuk bisa mengucap syukur dalam segala sesuatu. Karena memang ada banyak alasan. Dan selalu ada alasan kita tetap bersyukur. Makanya kita harus fokus pada pribadi Tuhan yang kita sembah dan pada pekerjaan Tuhan yang Dia lakukan dalam hidup kita maupun dalam banyak hal yang ada di sekitar kita. Bukan fokus pada situasi, kondisi, dan keadaan yang tidak sempurna. Karena di dunia ini memang kita tidak akan pernah temukan kondisi yang sempurna. Kita tidak akan pernah temukan seseorang yang sempurna. Nah, kalau kita hanya fokus pada ketidaksempurnaan orang, pada ketidaksempurnaan situasi dan kondisi, maka kita akan gagal terus untuk bersyukur. Kalau itu terjadi, pasti bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Lalu Pak, alasan mendasar apa supaya kita bisa senantiasa mengucap syukur? Fokus pada pribadi Tuhan dan karyanya itu sangat penting sekali. Kita akan lebih jauh melihatnya dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Perikop ini mengajarkan kita 3 alasan penting. Kenapa selalu ada alasan untuk mengucap syukur?
Yang pertama, karena kasih karunia Allah dalam hidup kita itu nyata sekali. Ayat yang keempat, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ada cukup alasan bagi Paulus untuk berkeluh kesah, bersungut-sungut. Mereka rajin sekali berantem. Jadi senang sekali konflik dan banyak orang yang menyombongkan karunia-Nya, merasa dirinya lebih rohani, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dan mereka ribut, apa saja diributkan. Termasuk mereka meributkan hamba Tuhan yang melayani. Sampai ada kelompok-kelompok, aku ini pengikut Paulus, aku pengikut Apolos. Ada kelompok-kelompok supaya kelihatan lebih rohani, aku pengikut Yesus Kristus. Jadi ada pengelompokan-pengelompokan begitu. Jadi ini jemaat yang sangat bermasalah, tetapi merasa sangat rohani. Tetapi Paulus memutuskan tidak mau berkeluh kesah, bersungut-sungut. Ketika mengingat jemaat Korintus, dia senantiasa mengucap syukur. Karena Paulus melihat bagaimana kasih karunia Tuhan itu ada pada jemaat Korintus. Cuma ini jemaat yang kekanak-kanaan, sukanya ribut saja. Karena memang ciri orang Kristen kekanak-kanaan ini memang suka bertengkar, suka berantem. Ada yang suka berantem nggak di sini? Jadi masih anak-anak, anak kecil yang suka berantem, gitu kan? Kita harus fokus. Makanya kalau kita ingin bersyukur, selalu bersyukur, senantiasa renungkan dan ingat kembali, perkatakan dan hayati kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita semua punya sisi gelap dalam hidup ini. Kita punya masa lalu buruk. Kalau bicara tentang pengampunan Tuhan, kita tidak layak diampuni Tuhan. Bahkan Rasul Paulus itu juga menyadari begitu. Kalau memang aku yang, kalau bicara dosa ini aku yang paling berdosa ini. Seorang rasul ya. Ini mungkin beda dengan kita. Kalau semuanya memang berdosa, tapi dosaku paling sedikit. Itu kesombongan kita. Tapi Paulus memang selalu melihat anugerah Tuhan yang jadi dasar. Karena anugerahnya saja, kita yang tidak layak ini akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Karena anugerahnya saja, kita akhirnya dipercaya dengan sebuah pelayanan. Kita dipercaya dengan keluarga. Kita dipercaya dengan keturunan, dengan anak-anak yang baik. Kita dipercaya Tuhan dengan sebuah pekerjaan. Tuhan percayakan begitu banyak hal. Bukan karena kita layak, tetapi karena anugerahnya. Ketika kita mengingat bahwa segala hal yang baik, hidup kita ini sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. Tidak ada alasan bersungut-sungut. Kita yang sebenarnya tidak layak aja, akhirnya diberkati Tuhan, diampuni. Apalagi kalau kita mengasihi Tuhan, kita konsisten mentaati Tuhan. Pasti semuanya jadi baik. Alasan yang kedua, ayat yang kelima. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala pengetahuan. Karena Allah sudah memberkati kita, apalagi alasannya kita bersungut-sungut. Kita mungkin berkeluh kesah saat ini karena situasinya begitu sulit. Mungkin tahun ini begitu sulit. Tapi pertanyaannya, apakah 10 tahun yang lalu juga sulit? Kira-kira apa yang membuat kita bisa bertahan hingga saat ini walaupun situasinya sulit? Karena ada anugerah Tuhan, karena ada berkat Tuhan. Masih ada berkat Tuhan diberikan kepada kita. Makanya walaupun situasinya sangat sulit, sangat berat, kita tetap bisa bertahan sampai hari ini. Jangan hanya kita mengeluh tentang apa yang kita butuhkan hari ini yang belum diberikan Tuhan. Tetapi kita melupakan apa yang sudah Tuhan berikan di masa-masa yang lalu. Karena mereka lupa tentang keajaiban yang Tuhan berikan, tentang berkat luar biasa yang Tuhan berikan, tentang kuasa mujizat yang Tuhan berikan. Mereka lupa, akhirnya mereka bersungut-sungut. Dan setiap mereka bersungut-sungut,
Tuhan selalu berkata kepada Musa, Musa katakan kepada umat Israel, Aku yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Aku yang membelah lautan. Aku yang terus mengiringi mereka dengan tiang api, dengan awan. Aku yang memberikan mereka mana setiap hari. Aku yang membebaskan mereka dari musuh-musuh yang menyerang mereka. Tuhan ingatkan umat Israel sadar diri. Ya memang saat ini kamu lagi kesulitan air. Tetapi kan sudah berjalan sekian puluh tahun di tempat yang kekeringan ini. Kamu kan tidak pernah mati gara-gara kurang air. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengerti keadaan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Tetapi jangan hanya fokus dengan kondisi sekarang. Ingat, kalau di masa-masa yang lalu, di hari-hari yang lalu, di tahun-tahun yang lalu, Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah melakukan keajaiban dalam hidupmu, sudah melakukan mujizat dalam hidupmu, sudah membela hidupmu. Jangan pernah kehilangan iman akan hal itu. Tuhan tetap mengasihimu, tetap memberikan anugerah, tetap menyediakan berkat bagimu. Mungkin Tuhan masih punya agenda yang belum selesai dalam hidupmu. Dan itu kita baca ayat yang ke-8. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin Tuhan sedang memperhalus karaktermu. Mungkin Tuhan ingin merubah watakmu. Mungkin Tuhan sedang menarik engkau keluar dari lingkungan yang membuatmu berdosa. Atau mungkin Tuhan sedang melatih engkau supaya siap untuk dipercaya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar di depan. Makanya harus melewati pelatihan-pelatihan penderitaan dalam hidup kita saat ini. Tuhan tetap bekerja. Jadi karena Tuhan tetap bekerja, sebenarnya nggak usah terlalu khawatir kalau saat ini kita sedang dalam masalah. Cuma khawatirlah kalau engkau jauh dari Tuhan ketika ada masalah. Ketika engkau mulai tawar hati dan coba meninggalkan Tuhan, itu harus kita khawatirkan. Tetapi kalau kita tetap ada di dalam Tuhan, Tuhan masih bekerja. Berarti kalau Tuhan bekerja, kan ada masanya dan ada tujuannya. Jadi saudara-saudara jangan kehilangan hati yang bersyukur gara-gara situasi yang sulit. Tuhan paham situasi yang kau hadapi tidak selalu mudah, memang mungkin berat. Tetapi selalu ingat, selalu ada anugerah Tuhan, selalu ada berkat Tuhan yang disediakan bagimu. Kalau sampai sekarang doamu, pergumulanmu, masalahmu belum selesai, mungkin ada agenda lain dalam dirimu. Terbukalah untuk diperbaiki. Terbukalah terhadap koreksi Tuhan. Terbukalah terhadap proses pembentukan Tuhan. Ketika kita terbuka dan akhirnya proses itu selesai, maka pergumulanmu, masalahmu satu persatu juga akan selesai. Dan kau siap untuk dipercaya Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Berhenti mengeluh, biasakan bersyukur. Belajar selalu bersyukur. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur luar biasa kebenaran firman-Mu mengingatkan kami semua bahwa selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Situasi yang sulit, situasi yang kelihatannya buruk, dan hal-hal yang menyakitkan yang kami alami, seringkali itu menggoda kami untuk bersungut-sungut, untuk berkeluh kesah, dan kami tidak bisa mengucap syukur. Kami lupa ada anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan yang terus tersedia bagi kami. Dan biarlah kami semakin bijaksana memahami hal ini Tuhan, supaya kami tidak mudah jatuh dalam kebiasaan bersungut-sungut. Kami mulai mengucap syukur, karena dalam situasi sulit pun anugerah Tuhan tetap tersedia bagi kami. Berkat Tuhan tersedia bagi kami. Kalau Tuhan memang sedang membentuk kami, mengizinkan hal-hal yang bermasalah itu, hal-hal yang kami tidak suka itu, ternyata hadir dalam hidup kami,
Tuhan sedang membentuk kami, Tuhan sedang mengkoreksi kami, Tuhan sedang mengarahkan kami, Tuhan sedang melatih kami. Kami saat ini membuka diri, kerjakan sesuai dengan maksud rencanamu Tuhan. Dan kami sangat percaya kalau waktunya selesai, maka kami akan mendapatkan anugerah yang lebih besar. Masalah-masalah kami akan ditolong Tuhan satu persatu. Dan kami melihat bagaimana berkat Tuhan, keajaiban Tuhan, anugerah Tuhan itu luar biasa terjadi dalam hidup kami. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan kekuatan, keteguhan hati yang dari Tuhan, mari Tuhan Engkau menjamah hati saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan situasi-situasi yang berat, dengan masalah yang berat. Sehingga bagi mereka mengucap syukur itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang sungguh-sungguh berat. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini kiranya membebaskan hatinya dan meneguhkan hatinya. Mulai saat ini, situasi apapun yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami ini, di mulut mereka selalu terucap sebuah pujian, sebuah ucapan syukur yang sungguh-sungguh lahir dari hati yang mempercayai Tuhan, mempercayai kebenaran Tuhan. Tuhan juga menolong supaya dalam persekutuan-persekutuan umat Tuhan, dalam gereja Tuhan, termasuk dalam keluarga-keluarga orang percaya, kebiasaan dan budaya berkeluh kesah, bersungut-sungut ini boleh digantikan, diubah menjadi budaya yang selalu bersyukur. Yang terdengar adalah kata-kata yang manis, kata-kata yang memberi semangat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendatangkan kasih karunia bagi yang mendengarnya. Tuhan juga memberkati kondisi bangsa dan negara kami. Kami sebagai umat-Mu Tuhan, kami tidak mau terus berkeluh kesah dengan berbagai permasalahan yang ada. Kami tidak mau menjadi bagian dari orang-orang yang selalu protes-protes dan melontarkan kata-kata yang buruk terhadap pemerintah dan para pemimpin kami. Tetapi kami ingin mengucapkan kata syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk para pemimpin bangsa kami. Mereka tidak sempurna, mereka ada banyak kelemahan, bahkan ada kesalahan. Tetapi kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan seseorang jadi pemimpin kami. Oleh sebab itu, kiranya anugerah-Mu menyertai mereka. Engkau nyatakan berkat-Mu kepada mereka, supaya mereka bisa menjadi pemimpin yang baik, bisa menjadi pemimpin yang menjadi teladan, bisa menjadi pemimpin yang menjadi alat Tuhan, membawa kesejahteraan, kebaikan dan berkat bagi rakyat Indonesia. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selalu ada alasan untuk mengucap syukur. Oleh sebab itu, belajar untuk tidak bersungut-sungut, tidak berkeluh kesah, tetapi belajar mengucap syukur, mengingat apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan hari ini. Bila saudara sedang mengalami berbagai pergumulan, situasi yang sulit, saudara membutuhkan dukungan doa, silakan untuk menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa, karena kami percaya bahwa doa itu mengubah segala sesuatu dan itu disukai oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan komentar, yang ingin sharing atau menanyakan sesuatu tentang program Rest and Guide ini, silakan menuliskannya di ruang komentar channel Diaspora TV. Kami tunggu. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hatiku siap.